Baik, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur buat anugerah yang senantiasa Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh memperingati karya-Mu yang terbesar di dalam kehidupan kami, yaitu kematian-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bahwasanya melalui kematian-Mu kami diselamatkan, kami dibebaskan dari kutuk dosa itu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur atasnya, kami kagum akan karya-Mu yang sangat besar di dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Bapa, persembahan kami pagi hari ini melalui pujian dan seluruh rangkaian acara Tuhan, biarlah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus menyertai kami di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pengurapan dari Allah yang Maha Tinggi mengurapi kami semuanya, bahkan kami seluruh tim, bahkan hamba-Mu yang kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui pengurapan yang baru. Terima kasih Tuhan, dan biarlah hormat, pujian, kemuliaan, kejayaan dan keagungan hanya bagi Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di planet bumi ini seperti di sorga. Nyatakan diri-Mu lewat firman-Mu, karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu jauh lebih kuat, jauh lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang sanggup memisahkan roh dan jiwa, sendi-sendi dan sumsum, pertimbangan dan pikiran hati kami. Tolonglah oleh anugerah-Mu, agar satu waktu nanti ketika kami ada di hadapan pengadilan-Mu yang akan datang, jumpai setiap kami hidup benar di hadapan-Mu, berkenan di hadapan-Mu, berbuah lebat, bahkan tinggal tetap. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus, katakan amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. The way to Calvary. Istilah yang lain, the way to Calvary disebut sebagai apa yang disebut dengan Via Crucis atau Via Dolorosa. Nah saudaraku, sebetulnya inilah jalan penderitaan. Dan sesungguhnya jalan penderitaan adalah sebetulnya disebut pula sebagai jalan raja, di mana jalan para warga negara kerajaan Allah, saudara dan saya, memulai satu tahapan baru kehidupan untuk kita sampai kepada keserupaan dengan Yesus Kristus. Tanpa ada jalan salib, maka tidak akan pernah kita sampai kepada the kingdom of God, menjadi kenyataan dalam hidup setiap kita. Alkitab menunjukkan bahwa dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 23, bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Setiap hari seharusnya menjadi jalan salib. Bukan berarti kita yang pikul salib dalam bentuk fisiknya, tapi disitulah penyangkalan diri harus terjadi dalam hidup setiap kita. Disitulah dimana kita mematikan segala kehendak daging, segala keinginan mata, bahkan keangkuhan hidup di dalam hidup setiap kita. Jalan salib adalah jalan para raja. Jalan salib adalah jalan dimana kita warga kerajaan Allah harus menjalaninya setiap hari. Bahkan dikatakan memikul salibnya setiap hari. Dan tidak berhenti sampai di situ. Baru kita bisa mengikuti raja di atas segala raja. Saudaraku dikasih Tuhan, kenapa disebut jalan penderitaan? Karena memang kepada kita pun dalam Matius 10 ayat 24, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, seorang hamba tidak lebih daripada tuannya. Paling banter dia sama dengan gurunya. Saudaraku, kalau hidup daripada raja kita, memberi diri, berkorban, menderita, maka layaklah setiap kita hidup berjalan dalam penderitaan. Bukan karena dosa yang kita buat, tapi kita mau hidupi kebenaran yang berlawanan dengan dunia. Dunia berkata bahwa salib, pemberitaan salib itu kebodohan. Tetapi Alkitab berkata bahwa pemberitaan tentang salib justru the power of God. Disitulah kuasa Allah dinyatakan. Tentu berbeda pandangan apa yang dunia dengan apa yang kita alami pada saat ini. Tetapi inilah jalan orang percaya. Inilah jalan para raja. Saudara dikasih Tuhan, dikatakan Filipi 1:29, sebab pada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita
untuk dia. Kalaupun kita tidak mau bersedia seperti ini, apalagi kita mengikuti khotbah-khotbah manis. Percaya Yesus, miskin jadi kaya. Percaya Yesus, saudaraku, apapun yang kamu inginkan bisa didapatkan. Begitu banyak Injil murahan telah dijual di luar sana. Tapi saya harus beritahu kepada saudara, Injil kerajaan menekankan betapa kita harus sangkal diri, pikul salib. Karena kita tahu persis bahwa di depan ada kemuliaan Kristus yang disediakan bagi setiap kita. Dalam 2 Timotius 3:12 pun dikatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saudaraku, persoalan persecution of the church, persoalan ada hal sulit, aniaya di depan, itu saudaraku tidak akan pernah bisa dihindarkan. It is written in the Bible. Makanya Alkitab menegaskan supaya kita mempersiapkan diri, ya, bahkan memiliki pola pikir yang rela menderita. Karena dalam 1 Petrus 4:1 berkata, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, perhatikan ini, kamu pun, kita semua harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Sangat berbeda. Dunia mengajarkan kenyamanan, kemakmuran. Saudaraku, tidak salah kita akan bisa makmur karena kita hidup benar. Tapi bukan itu tujuan utama hidup kita. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ketika saya sakit di rumah sakit waktu awal pandemi Maret 2020, ya udah dalam keadaan tidak berdaya seperti itu. Saturasi 84, pakai oksigen, tambah alat bantu nafas, nebulizer. Sampai sekarang saya masih ingat bunyinya tit, tit. Saya sesak nafas dan dalam keadaan tidak berdaya tersebut, saya sadari saudaraku, semua pencapaian yang ada di dunia ini tidak ada gunanya. Kita hanya berpikir bagaimana kita mau hidup menyenangkan Tuhan. Jangan tunggu sakit dulu. Jangan tunggu saudara mengalami hal-hal susah. Jangan tunggu hal-hal yang rumit terjadi di depan. Buat sebuah komitmen baru dalam hidup setiap kita. Kita mau ikut Kristus. Kita mau sangkal diri, memikul salibnya setiap hari. Saudara aku dikasih Tuhan, saya akan tunjukkan karena kita tema pagi hari ini adalah The Way to Calvary. Maka saya akan tunjukkan beberapa tahapan yang kita sebetulnya sudah tahu banyak dan kita sudah lihat tadi bagaimana rekan-rekan sudah menyatakannya. Tapi saya akan ingatkan, membawa kita ingatkan kembali dan pengertian yang kita bisa ambil. Yang pertama, dimulai dari jalan penderitaan ini justru di Taman Getsemani. Dalam bahasa Aram, ya, artinya tempat pemerasan minyak. Posisinya di kaki Bukit Zaitun sebelah timur Yerusalem, di seberang Lembah Kidron. Saudaraku, di tempat inilah sebetulnya Getsemani bukan sekedar tempat biasa, tapi di tempat ini saudaraku dalam Lukas 22 ayat 44 dikatakan ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ilmu kedokteran menyatakan bahwa ketika seseorang sedang stres berat, mengalami ketakutan yang luar biasa, maka terjadilah apa yang disebut hematohidrosis. Hematohidrosis adalah satu keadaan, kondisi di mana keringat bercampur dengan darah. Kondisi ini sangat langka dan biasanya disebabkan oleh stres berat, tekanan batin, atau bahkan faktor psikogenik yang lain. Ya, saudaraku, jantung kemudian akan berdegup keras sekali. Lalu ketika jantung berdegup keras, dia akan memompakan darah begitu kencang ke seluruh tubuh melalui pembuluh-pembuluh darah makro, bahkan sampai ke pembuluh-pembuluh darah yang mikro. Dan di kepala kita, di kening ini ada banyak pembuluh darah yang kecil, mikro. Dan ketika tekanan darah dipompakan begitu kuat sekali, karena stres, karena tekanan batin, karena penderitaan, ketakutannya luar biasa, maka menyebabkan pembuluh darah yang kecil itu tidak sanggup menahan tekanan itu, pecah. Keluarlah darah bercampur keringat. Saudaraku, ini yang terjadi, yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya mau katakan bahwa setiap kita mungkin pernah ada stres, ada tekanan batin dan sebagainya.
Tapi saya pikir saya jarang sekali menemukan dalam pelayanan konseling, belum ada yang sampai bisa mengeluarkan darah bercampur keringat seperti yang terjadi pada Tuhan Yesus Kristus. Dan keadaan tidak berhenti sampai di situ. Dia dalam kondisi sesudah itu ditinggalkan sendirian. Hal yang paling tidak sedap dalam hidup manusia adalah ketika ditinggalkan sendirian. Dan Yesus alami. Kalau pada pagi ini ada beberapa saudara dalam posisi di mana tidak ada orang yang bisa perhatikan saya. Orang-orang kepercayaan saya di sekitar saya yang biasa dekat dengan saya pun telah pergi meninggalkan saya. Saya dalam keadaan ketakutan, saya dalam keadaan tekanan. Orang bilang Indonesia gelap dan sebagainya dan sebagainya. Saya harus katakan kepada saudara, saudara tidak sendirian. Tuhan kita Yesus Kristus bisa mengerti posisimu, bisa mengerti keadaanmu, karena Dia telah mengalaminya jauh sebelum kita alami pada hari ini. Layaklah kita naikkan satu lagu ini, kalau nggak nyanyi nggak lega rasanya. Dia, oke. Kok kehilangan? Dia mengerti. Kamu ikut saya deh. Dia mengerti, Dia peduli. Nyanyi dong. Persoalan yang kita alami, oh Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi. Stop. Dan di Getsemani inilah, ini poin pentingnya. Poin penting dari sini. Kenapa Dia akhirnya sanggup menghadapi Via Dolorosa yang begitu menyiksa? Ini poin penting. Di Taman Getsemani lah, di situ Dia berkata, not my will be done, but your will be done. Bukan kehendakku ya Bapa. Jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu dari hadapanku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu saja yang terjadilah. Saudaraku dikasih Tuhan, mau pengen tahu rahasia sukses Tuhan kita Yesus Kristus? Rahasia suksesnya ada di dalam Yohanes 4 ayat 34, kunci A. Dia berkata begini, saudara, dan ini rahasia sukses kita semuanya. Dan ini kalau saudara kerjakan ini, saya jamin hidupmu akan sukses, melampaui apa yang dipikirkan oleh orang-orang di luar sana. Saya tidak berkata tentang kepemilikan uang dan harta, tapi sukses dalam pandangan Tuhan. Ini dia saudaraku. Ya. Rahasia sukses Yesus, Yohanes 4 ayat 34 dikatakan begini, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Oh, makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Yesus tidak punya agenda pribadi. Bahkan Yesus tidak pernah punya agenda tersembunyi. Agendanya cuma satu. Dia mau hidup untuk melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya dan menyelesaikan pekerjaannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Dia mau supaya kehendak Bapa terlaksana. Makanya Dia berkata dalam Yohanes 5 ayat 19, anak manusia tidak bisa melakukan dari dirinya sendiri kecuali melihat Bapa. Bersama dengan Bapa. Saudara, mari buat komitmen di Jumat Agung ini. Tundukkan segala kehendak pribadi kita. Mari kita belajar untuk tundukkan segala kehendak manusiawi kita. Sepenuh-penuhnya belajar untuk tunduk supaya kehendak Tuhan terjadi dalam hidup setiap kita. Kita belajar untuk menyelaraskan pikiran kita, belajar menyelaraskan perasaan kita, belajar menyelaraskan kehendak kita. Saya tahu itu tidak mudah, tapi kalau tidak mulai dari sekarang, proses itu tidak akan pernah terjadi di mana kita hidup hanya menyenangkan Bapa di sorga dan melakukan kehendak-Nya. Harus ada proses panjang, dimulai dari latihan. Latihanlah tiap hari. Latihan pikiranmu tunduk. Seperti Kristus berkata bahwa hendaklah dalam hidupmu bersama, firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah dalam hidupmu bersama kamu menaruh pikiran dan
perasaan seperti yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Berlatih mari bersama-sama. Saudara, saya punya cucu 2 dan hampir 3. Ketika cucu saya masih umur 1 tahun, yang nomor 1, anak saya mengajarkan sikat gigi. Lalu anak saya telepon saya, "Pak," namanya Zion, "ini Zion Pak diajari sikat gigi, odolnya ditelan." Biasa, anak 1 tahun. Perlu latihan dulu, perlu latihan. Tahun lalu mereka datang ke Indonesia, ke Jakarta, dan sudah lewat proses latihan, akhirnya masuk proses yang kedua, kebiasaan. Apa yang terjadi? Cucu saya di depan saya, opa. Dia sudah bisa sikat gigi tanpa menelannya lagi odolnya. Dan sekarang dia sudah 4 tahun. Saudaraku, sikat gigi buat dia sudah jadi budaya. Apa artinya budaya? Satu tindakan yang kita lakukan tanpa berpikir lagi, karena sudah menjadi proses dari awal latihan, lalu jadi kebiasaan, lalu jadi budaya. Saya suka nyanyi lagu ini supaya saudara mendarat mengerti maksud saya. Kujike, semua lahir di Indonesia? Ada yang lahir di luar negeri? Oke, pasti tahu lagu ini. Ya, siap? Bangun tidur ku terus. Bagus, adik-adik lebih keras. Tidak lupa. Sedap sekali habis mandi. Membersihkan. Tepuk tangan adik-adik. Adakah di antara tadi Anda semua, Anda bangun tidur, Anda duduk di sofa, ya, lalu Anda pegang jidat Anda sambil dipukul-pukul sebentar, bertanya, ngapain ya? Ngapain? Oh iya, mandi. Ada? Kalau ada, Anda stres. Yang namanya sikat gigi, mandi, bangun tidur gak perlu mikir, Pak. Kenapa? Kita sudah latihan sejak kecil, Pak. Lalu jadi kebiasaan. Dan kemudian jadi budaya sekarang. Ketika gereja Tuhan mulai melatih pikiran, perasaan, kehendaknya, ditundukkan dengan kehendak Allah dalam kehidupannya, maka akan menjadi kebiasaan melakukan kehendak Allah. Dan kemudian berikutnya akan jadi budaya. Kesukaan kita adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Disitulah Yesus kuat ketika menyerahkan segala sesuatu supaya kehendak Tuhan terjadi dalam hidupnya. Berapa banyak kita mau berkata, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas hidupku. Not my will but your will be done on earth as it is in heaven. Amin. Yang berikutnya, tahap berikutnya adalah dia ditangkap. Lalu kemudian kita tahu dibawa ke rumah imam besar Kayafas, disiksa di sana. Dan Matius 26 ayat 67 menjelaskannya. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Saudaraku, perhatikan di sini. Tidak ada balasan apa-apa. Kalau dia mau, saudaraku, dia bisa perintahkan malaikat, cut, sikat. Saudaraku, tidak ada, dia tidak lakukan. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kitab Petrus mengatakan ketika dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Tapi dia menyerahkan kepada keadilan Bapa Sorgawi. Saudaraku dikasih Tuhan, Yesus tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Seharusnya hal yang sama. Kita pun seperti ini. Menghidupi gaya hidup Yesus. Tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa? We are naturally spiritual and also spiritually natural. Kita ini makhluk jasmani natural yang rohani. Sekaligus kita ini makhluk rohani yang natural, yang punya tubuh jasmani. Makanya saudaraku, bulan lalu 3 bulan Pak Arifin di Jakarta, jemaat bilang begini, aduh 3 bulan dihantam terus pengampunan, 3 bulan dihantam terus walking in reconciliation, kan tema kita itu saudaraku. Tapi akibatnya saudaraku, saya menemukan bagaimana ada bertahun-tahun besanan, gak saling menyapa, sama-sama Kristen.
Gara-gara kena khotbah tiap bulan mengampuni dan rekonsiliasi, akhirnya mengambil keputusan dan yang dilaporkan kepada saya, Pak, nanti malam saya akan pergi setelah ibadah saudaraku kepada besan saya, dan saya dapat kabar sudah melakukannya dan hubungan dipulihkan. Oh saudaraku dikasih Tuhan, seharusnya kita seperti itu, mudah melepaskan pengampunan, mudah untuk bisa berani menghadapi tantangan. Saudara, John Maxwell dalam bukunya Equip ada 6 seri dan saya baca semuanya. Dia mengajarkan bahwa ada 4 tipe manusia yang ketika menghadapi persoalan. Yang pertama disebut cop out. Cop out, C-O-P-O-U-T. Cop out itu orang yang suka menghindar. Kalau ketemu masalah dengan seseorang, begitu dia ke gereja ketemu orang yang masuk di jam ibadah yang sama, pulang. Atau cari gereja lain, di Denpasar banyak gereja. Ini menghindar. Biasanya ini saudaraku, orang-orang seperti ini, tidak akan pernah sanggup mengatasi persoalan karena maunya menghindar. Ini bukan tipe seperti Yesus yang berani menghadapi kenyataan. Yang kedua namanya hold out. Hold out ini orang yang tidak menghindar kalau ada masalah. Dia tetap ada di situ. Tapi orang Surabaya bilang, nrimo ae wis, jarno ae wis. Lah ya apa wis? Saudaraku, sampai orang Surabaya bilang gini, ajur duit endok. Sudah nyerah, pasrah. Nyong. Saudara yang seumuran saya pasti tahu lagu ini. Qui sera, whatever will be. Jarno ae wis. Tidak ada usaha menyelesaikan juga yang kedua. Atau lebih bagus lagi, kucing. Ini zamannya Pak Arifin. Let it be, let it be, let it be, oh, let it be. There will be an answer, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. Kembali sebentar ke masa lalu. Biarin jarno ae. Tidak. Cup out maupun hold out tidak seperti itu yang Tuhan ajarkan. Yang ketiga, ini lebih mengerikan, drop out. Udah orang-orang seperti ini pecundang. Drop out, pesimis, tidak yakin bahwa bisa diselesaikan. Asal kamu punya seperti karakter Kristus dalam hidup setiap kita, punya hati yang mengampuni, belajar memahami orang lain dalam situasi orang tersebut, dan tidak perlu menghakimi. Saya percaya saudaraku, kita akan menikmati kehidupan di mana sorga nyata di muka bumi ini. Tapi yang keempat ini luar biasa. Saya jumpai itu di Rock Lembah Pujian. Nomor 4 itu tipikal disebut all out. Yeah. Rawi-rawi rantas, malam-malam tuntas. All out. Ada masalah, mesti beres. Gua mesti beresin. Suami istri kan, bayangin suami istri satu rumah, ada masalah nggak diselesaikan, ditelan terus. Saya temukan saudaraku, ya, kenapa ada ibu-ibu saudaraku dalam masa tua pernikahannya timbul kebencian, tidak sayang lagi sama suaminya, tapi dia tetap ada di rumah, tetap satu pembaringan, tapi pikirannya begini, Tuhan, aku mau kasih dia minum kopi panas campur sianida. Belakangannya ndak enak, kesal. Banyak orang, karena saya bersama istri saya kan melayani keluarga-keluarga ya, dan Pak Rubin Adi ketua umum sinode kita menunjuk saya sebagai ketua 5 bidang keluarga. Jadi saya enjoy dengan pelayanan ini. Sering pelayanan ke daerah-daerah, retreat para hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Saudaraku, kami temukan. Lalu kemudian ini dia. Mereka pada bertanya, Pak, apa rahasianya? Ya, by the grace of God, ya 33 tahun pernikahan saya tahun ini. Dan by the grace of God, Tuhan tolong saya tidak pernah mengkhianati istri saya satu kali pun di dalam pernikahan 33 tahun ini. Terus mereka tanya, Pak,
Bagaimana Pak Roni suka bilang, keluargaku sorgaku, sorga tidak jauh, sorga dimulai dari tiap keluarga. Saya katakan 2 resep sederhana yang saya pegang 33 tahun pernikahan. Yang pertama, saya bilang begini, kalau ada kesalahan di antara kami, ada konflik, kami nggak mau nginep, diselesaikan hari itu, paling banter malamnya sebelum tidur. Kok saya lihat tegang sekali muka saudara? Ini komitmen. Pak Arifin berkati kami berdua di kota Surabaya, itu siang hari. Malamnya malam pertama loh. Malam pertama saya bilang tambah 2 poin janji nikah kita. Istri saya bilang, apa itu? Tambahan pertama, kalau ada konflik di antara kita harus diberesin sebelum tidur malam hari. Setuju? Dia bilang setuju. Sampai hari ini saudara, kalau ada masalah di antara kita, loh pendeta juga manusia. Kadang-kala saya bisa kasar sama dia. Menurut saya enggak kasar. Dia wajahnya bisa langsung gini, nyiapin makanan. Kalau saya tanya jawab, gimana tadi anak-anak? Baik. Suami-suami bohong. Kalau kamu nggak tahu ada sesuatu masalah dengan istrimu. Banyak suami-suami pura-pura nggak tahu. Padahal istrimu sudah berpikir, kapan kamu mati? Selesaikan tiap hari sebelum tidur. Dan kalaupun malam hari itu, saya selalu dengan istri saya, duduklah kami sebelum kami tidur malam hari. Dan kami berkata, ayo kita selesaikan seperti komitmen kita. Dan turn berbicara yang tidak boleh barengan, bergantian. Ya. Jadi ngomongnya gantian. Kalau saya ngomong, baru saya selesai, dia baru ngomong. Dia selesai, baru saya ngomong. Ini pelajaran bertahun-tahun. Dulunya enggak, soalnya gini loh, kamu enggak bisa. Berapa banyak saudaraku. Kenapa kita bisa ngomong keras padahal istri kita di sebelah kita? Kenapa kita ngomongnya nada tinggi padahal istri di sebelah kita? Hati mulai menjauh Pak. Kalau hati menjauh, suara akan volume lebih tinggi. Makanya jangan percaya waktu Pak Arifin pergi ke Kupang, Pak Arifin tanya, orang Kupang tanya sama Pak Arifin, Bapak tahu NTT? Pak Arifin pasti jawab, Nusa Tenggara Timur. Mereka bilang, tidak Bapak, nada tinggi-tinggi. Ingat itu Pak. Lalu Pak Arifin berkata, tidak, NTT adalah nyata Tuhan tolong. Gitu. Rohani sekali Pak. Halo suami-suami, kenapa nada tinggi-tinggi? Minta maaf. Aduh, perempuan itu saudaraku, begitu suami minta maaf ngaku salah, dari wajah tegang gini marah, tata gini, nggak apa-apa kok. Haleluya. Komitmen yang kedua Pak, sampai hari ini saya kerjakan. Apa itu? Kita selalu mesbah keluarga sesudah bangun tidur. Sampai hari ini. Ya karena tadi saya di rumahnya Pak Arifin, jadi tidak bersamaan. Tapi tiap hari kami bangun mesbah. Saudaraku dikasih Tuhan, surga tidak jauh, betul. Loh kita ini yang disebut apa? Naturally spiritual, tapi spiritually natural. Seharusnya kita seperti Kristus yang belajar bisa melepaskan pengampunan. Amin. Tidak membalas kejahatan dan kejahatan. Yang berikutnya dibawa ke Pilatus untuk dihakimi dan diolok-olok, dipukul, disesah, dicambuk, diberi mahkota duri. Ini saudara, ini juga nggak enak loh. Bahasa Surabayane itu gini, dienyek, direndahkan. Dalam Matius 27:31. Saudaraku, dia dinyatakan raja orang Yahudi, dikasih apa saudaraku? Jubah ungu, tongkat, bahkan dikasih mahkota duri. Itu sebetulnya penghinaan yang luar biasa. Berapa banyak kita baru direndahkan orang, kita langsung, apa? Kamu tidak tahu siapa saya ya? Saya ingat dalam satu pelayanan di sebuah kota, ada satu sepasang suami istri yang akhirnya saya nilai karena dia setia. Lalu saya angkat dalam posisi kedudukan yang lebih tinggi lagi, yang membawahi sekian orang. Satu hari saya terkejut saudaraku, ketika antrian makanan, ya saya pun ya antrilah. Ini yang satu ini saudaraku, gak mau antri, langsung jablas ke depan. Lah orang-orang akan ngomong kan, hei Pak, maaf Pak, antri, Bu, antri gitu. Saudara tahu jawaban mereka bilang, kalian gak tahu siapa saya ya?
Saudara, kok tegang sekali ya. Orang Ambon bilang, orang Ambon, lutut lurus, hati bengkok. Lutut bengkok, hati lurus. Kesombongan mulai bekerja karena baru diangkat sedikit. Saudara, aku dikasih Tuhan. Pak Arifin ini loh banyak mengajarkan saya bagaimana kita itu harus siap direndahkan. Tadi kita jalan bertiga, Pak Arifin, saya dan Pak Martin. Bahkan Pak Arifin tadi buat statement, saya ingat terus Pak Arifin. Tidak sengaja kan Bapak ngomong, Yesus bahkan membuat dirinya seperti orang yang tidak punya reputasi. Kadang-kadang kita punya embel-embel, kita kedepankan itu. Tidak perlu saudaraku. Kalaupun ada orang hina kita, ngenyek kita, artinya orang itu iri sama kita. Ada sesuatu yang lebih yang Tuhan berikan kepada saudara. Lalu saudara mesti jawab begini, diejek dia orang, nyanyi gitu. Enjoy aja, duk duk cek duk duk. Nikmati, bikin hidup lebih hidup. Sebab jalan salib adalah gaya hidup kerajaan. Sebab di dalam jalan salib itu bukan berbicara aku lagi, tapi berbicara kita. Artinya saling. Jadi 1:26 berkata, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita. Kita. Ya. Ada kodok punya sahabat 2 bebek. Lalu mereka bersukaria karena sudah berteman lama. Tiba-tiba ada banjir bandang datang. Waduh. Kodoknya ketakutan. Aduh gimana nih? Bebeknya, tenang. Enak aja tenang. Kamu kan bisa berenang, saya nggak bisa. Lalu kemudian kodoknya bilang, aku ada ide. Ambil bulu panjang, kurang lebih 1 meter. Lalu mereka dapatkan bulu kecil panjang. Bebek yang satu di sisi kiri, bebek yang satu di sisi kanan, ya, mencengkram bulu tersebut. Kodoknya disuruh di tengah dan gigit bulu itu. Lalu mereka terbang. Beng! Wah, terbang tinggi. Badai datang, ya, banjir besar datang. Mereka selamat. Lalu orang-orang di bawah bertanya, kerjasama yang bagus banget kalian. Idenya siapa? Kodoknya ngomong, saya. Waktu ngomong saya, mulutnya terlepas saudaraku dari itu. Dan bam. Jadi konyet, kodok penyet. Saudara, kita tertawa ya. Tapi itulah kita seringkali kan. Saudaraku, nggak perlu belajar untuk merendahkan diri. Haleluya. Saya ini kadang-kadang berpikir begini loh. Tuhan terima kasih dikasih tubuh pendek. Pak Arifin bilang cilik harus bekitik. Iya ya. Mungkin kalau saya tinggi, mungkin lain saudaraku ya. Tapi makanya saya sekarang enjoy aja. Apalagi kalau ke Amerika saudaraku. Kalau ada antrian gitu saya suka gini. Nggak apa-apa. Membuat saya banyak gerak, sehat. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, bukan aku tapi kita sayang. Itu jalan salib, amin. Itu jalan raja, jalan warga kerajaan Allah. Biarkan Tuhan saja dimuliakan. Jangan seperti konyet tadi. Dan yang berikutnya, tahapan berikutnya dia, sampai kepada memikul salib yang kasar dan berat. Sampai terjatuh. Saudara aku dikasih Tuhan, ada yang berkata bahwa kurang lebih 50 kg beratnya. Dan jarak yang ditempuh kurang lebih 600 sampai 700 meter. Wah, Matius 27 ayat 32 menggambarkan ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib. Saudaraku, perjalanan berat, bayangkan habis disiksa, disesa 40 kurang 1 pukulan, sudah berdarah-darah, dikasih mahkota duri, udah stres dan sebagainya. Tentu udah lemes nih kan, lemes, sudah tidak berdaya seharusnya. Dan prajurit-prajurit Romawi memperkirakan sebetulnya di tengah jalan itu pasti akan mati.
Bahkan sejarah, saya membaca literatur, ketika 49 pukulan itu diberikan, biasanya saudaraku yang terjadi adalah ini. Banyak orang mati sebelum selesai pukulan 49. Saya bayangkan waktu Yesus disesah, saudaraku. Kita lihat film Passion of the Christ itu. Kenapa dia mempertahankan diri? Dia berpikir tidak mati di sini. Karena saya percaya pada waktu dia sedang membayangkan. Anda semua yang sedang duduk di sini. Karena penghukuman yang terbesar, ide salib itu sudah ada sebetulnya. Pembunuhan lewat salib, penyiksaan lewat salib, itu muncul, saudaraku, ketika Persia berkuasa. Ingat Haman disulahkan. Tapi bedanya dulu begini, orangnya dibunuh dulu, baru disulahkan. Dan di Israel juga begitu. Kalau ada orang berbuat salah, maka dibunuh dulu, baru disulahkan. Dan Romawi merubahnya. Untuk Kristus dirubah. Tidak dibuat mati dulu. Dan dibiarkan nanti mati, tergantung di sana. Kenapa seperti ini? Sebetulnya sederhana. Ide penyalipan bukan muncul dari manusia. Ide awal penyalipan, Kejadian 3 ayat yang ke-15. Itulah yang disebut dengan proto-evangelium. Di mana Injil pertama, Tuhan disitulah berbicara jauh ke depan. Bahwa keturunan perempuan ini akan menginjak kepalanya. Tapi keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Itulah ide salib yang awal. Tujuannya apa? Jelas sekali. Bukan sekedar kita ditebus, diselamatkan, tapi mengembalikan kita. Come on. Mengembalikan kita kembali kepada apa? Tujuan awal kenapa Tuhan menciptakan kita? Supaya kita dicipta serupa segambar. Supaya memerintah bersama dengan Yesus Kristus dalam kerajaan 1000 tahun di bumi, bahkan sampai selama-lamanya. Bersyukur buat karya Tuhan buat setiap kita. Dan itu disediakan bagi setiap kita. Jangan tukar dengan kemuliaan dunia. Sebab jalan salib adalah jalan kemuliaan. Bahasa Ibrani berkata kabod. Saya perlu bantuan orang yang besar badannya. Boleh? Anaknya Pak Erhan. Kamu jadi Rifan kamu kesini sebentar. Ya ini kelihatannya kuat ini. Ayo Van, cepet lari Van. Namanya bagus, Rifan. Bukan Rifan kembali duit ya saudara ya. Van, kamu enggak ada masalah di tulang belakang? Enggak ada. Enggak ada. Sehat ya betul ya? Nah kata kemuliaan itu bahasa Ibraninya kabod. Bahasa Yunaninya doxa. Orang kalau ditebus dari dosa, dia akan terima doxa. Doxa, kemuliaan. Tapi kalau orang itu berbuat tidak tinggal di dalam kemuliaan, maka hidupnya akan berubah tinggal di dalam dosa. Pilihan di tangan kita, tapi kita akan tunjukkan. Jadi itu bobot. Bicara tentang bobot berat. Kamu gendong saya 5 detik aja, oke? Turun sebentar. Kita turun supaya enggak ada masalah nanti. Kunci G. Naikkan lagu ini bersama-sama ya. Tak gendong kemana-mana, tak gendong, nyanyi kemana-mana, tak cuma ke ujung sana ya. Ambil lo ayo kok menengai. Tak nungging apa ya. Ambil kuda-kuda. Siap-siap lo ya, hati-hati lo ya. Awas cuklek awakmu. Kameramen ya. Hihi. Ya berhenti sampai di sini, stop. Naik ke atas dulu Van. Van, kamu merasakan bobot saya enggak? Lumayan. Kayak tok ini. Gini, tak kami merasakan bobot saya? Merasakan. Oke. Kira-kira besok kita ketemu di Depok. Kamu kan di Depok sekarang. Apakah kamu masih bisa mengenang rasanya sekarang? Masih dong. Kira-kira setahun lagi kita ketemu. Apakah kesan gendongmu ini masih kamu bisa ingat, kamu bisa ngerti? Pasti masih. Saudara dengar saudaraku. Kata kemuliaan itu bobot. Itu berat. Saya harus beritahu saudara, kemuliaan itu bukan di luar sana. Kolose 1:27 berkata,
Christ in you, Kristus di dalammu, pengharapan akan kemuliaan. Saya beritahu, rasa atau tidak rasa, saudara jangan cari kemuliaan dari dunia di luar. Kemuliaan sudah berdiam dalam setiap kita, dan kemuliaan itu jauh lebih besar dari segala sesuatu. Jangan pernah tukar kemuliaan yang di dalam kita dengan kemuliaan yang ada di dunia ini. Haleluya. Terima kasih atas nama bangsa Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Semoga amal ibadahmu diterima di sisinya. Amin. Saya akan selesaikan. Lanjut ya. Haleluya. Kasih tahu kiri kanan saudara, kemuliaan di dalammu. Jangan minder. Amin. Kalaupun saudara direndahkan oleh orang lain, ngomong gini, terima kasih Tuhan, kemuliaan berdiam di dalamku. Mereka tidak akan pernah bisa membelinya, karena kemuliaan ini aku terima karena Tuhan telah melakukan jalan salib. Ayo lanjut lagi. Yang terakhir sekarang kita lihat disalibkan di Kalvari. Matius 27 ayat 33. Saudaraku, disalib itulah sebetulnya kehendak manusia berhenti, tapi kehendak Allah berlanjut. Amin. Kalau ada tekanan, ada masalah, sadar saudaraku, ada kemuliaan besar disediakan di sana. Makanya jangan kompromi dengan dunia. Roma 8 ayat 18 berkata, sebab aku menganggap bahwa penderitaan-penderitaan pada saat sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ada kemuliaan dari dalam, tapi ada kemuliaan yang akan dinyatakan. Kalau kita bicara the presence of God, ada hadirat Tuhan di dalam kita, tapi juga ada manifestasi hadirat Tuhan. Itulah manifestasi kemuliaan Allah. Dan berikutnya, inilah puncak penderitaan. Kenapa disebut puncak? Karena dia terpisah seketika lamanya dengan Allah Bapa karena menanggung dosa. Saudara, ini penderitaan puncak. Terpisah dengan Bapa Sorgawi. Yang tadinya selalu Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa. Yang tadinya selalu terus bisa berkomunikasi. Seharusnya Yesus tidak pernah berbuat dosa, karena dia dilahirkan benih Roh Kudus. Sejak kecil saksi-saksi palsu pun dipanggil waktu itu di pengadilan. Tidak pernah bisa membuktikan dia salah. Tidak bisa seharusnya dia mati. Tidak bisa saudaraku. Karena apa? Karena memang tidak ada dosa di dalam dirinya. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, Bapa juga tidak mungkin untuk bisa membunuhnya, karena memang tidak berdosa. Tetapi oleh karena dosa saudara dan dosa saya ditimpakan kepada dia. Dia yang seharusnya tidak berdosa dan tidak pernah bisa mati, akhirnya menjadi berdosa karena dosa kita. Seketika itu pula, karena dia menanggung dosa kita, maka Bapa yang kudus itu harus meninggalkan Kristus. Dan disitulah seharusnya penderitaan yang sangat luar biasa, karena cintanya kepada saudara dan kepada saya. Tapi yang luar biasa, mana 3 teman saya tadi, saya tutup dengan ilustrasi ini. Come forward my friend. 3 orang, ya. Cepat lari. Saudaraku. Nah, ini dia. Ya. Kamu jadi pendosa di sini. Kamu jadi iblis di sini. Dan kamu jadi Yesus yang ada di sini. Saudaraku, ketika kita jatuh dalam dosa, berzina, pornografi, mencuri, memfitnah, dan segala macam dosa yang ada, maka tidak ada kesejahteraan yang ada. Yang ada adalah rasa bersalah terus menerus. Akibatnya terhukum. Dan apa yang dilakukan iblis? Dia mendakwa kita siang malam. Kamu mana bisa hidup benar? Kamu tidak akan mungkin dikenan sama Tuhan. Dan bahkan saudaraku, iblis membawa surat hutang. Termeterai lagi. Ya, saudara, iblis mendakwa. Dia berkata kepada Yesus, mana bisa? Ya, ini orang nggak mungkin bisa benar. Ya, saudara, apa yang terjadi? Kitab Kolose memberitahukan kepada kita, Yesus ketika dia di atas kayu salib,
Saudaraku, yang dilakukan adalah di situ dia sesungguhnya mengambil surat hutang itu. Gemeter. Mati kabeh. Gak usah ngotot, Yesus gak usah ngotot. Dia ambil surat hutang itu dan kemudian, saudaraku, dipakukannya di atas kayu salib untuk menebus saudara, membebaskan saudara dari segala dosa yang ada. Haleluya! Mari kita berdiri bersama-sama dan mari kita bersyukur. Thank you. Terima kasih. The way to Calvary, jalan para raja, jalan warga negara kerajaan sorga. Haleluya. Jangan percaya bahwa semua serba mudah. No, gak apa-apa. Karena di the cross before the crown. Salib dulu baru akan ada kemuliaan. The test before the testimony. Ujian dulu baru ada kesaksian-kesaksian. Dan yang terakhir, the thorn before the throne. Duri dulu baru kemudian apa yang disebut dengan takhta disediakan. Nyanyi lagu lama ya. On the hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. Ada di PowerPoint saya. And I love that old cross, where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. PowerPoint terakhir. So I'll cherish the old rugged cross till my troubles at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a prize. So I'll cherish the old rugged cross till my troubles at last I lay down. I will cling to the old rugged cross. Thank you, Jesus. And exchange it someday for a prize. Mari bangkit berdiri. Siapa di sini tahu engkau dikasih Yesus? Berikan tepuk tangan paling meriah buat dia. He died for you and me. Haleluya. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Let the grace and the mercy and shalom of Lord Jesus Christ be upon you all. Dan kita tidak pernah melupakan kebaikannya, tetapi kuasa kebangkitan bekerja kuat dalam saudara, memberikan kau kemenangan demi kemenangan, dan terutama tadi kemuliaan kepada kemuliaan kepada kemuliaan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. God bless you all.